Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita bertemu lagi di channel ini ya, dalam perkuliahan profesi pendidikan. Oh, ini di belakang ada saya dan anak-anak ini sedang mendayung perahu ya. Nah, ya, materi perkuliahan kita kali ini adalah seputar etika profesi keguruan ya. Nah, ini penting bagi kita semua yang uh, terjun di dunia pendidikan ya, dunia keguruan ya. Ya, Anda sebagai calon-calon guru ya. Ya, ini penting untuk memperhatikan etika ya. Etika yang berlaku ya di dunia profesi guru gitu. Ya, baiklah kita mulai dulu dari pengertian tentang etika ini atau etik ya. Etika bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, atau adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau suatu masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan nilai-nilai ya. Benar dan salah ya, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ya, kalau profesi keguruan berarti ya yang berlaku di dunia profesi guru ya. Nilai-nilai untuk menjadi ukuran ya tentang benar dan salahnya ya di dunia profesi keguruan gitu. Ini pengertian etika ya. Etika keguruan itu meliputi beberapa uh, hal ya. Ya, pertama adalah pertanggungjawaban atau responsibility. Ya, ini pertanggungjawaban sebagai seorang yang berada di dunia profesi guru ya. Ada unsur ini, ada unsur responsibility ya. Kemudian dedikasi ya, atau pengabdian ya. Nah, ini jelas ya, seorang guru harus penuh dengan pengabdian ya. Kesetiaan, loyalitas ya terhadap profesinya ya. Ya, ini juga penting ya. Ketika kita sudah terjun ke dunia profesi guru ya, atau bersih pendidikan ya harus loyal di situ ya, harus punya komitmen yang kuat di itu ya untuk menjalaninya dengan penuh pengabdian ya, dan penuh tanggung jawab ya. Kemudian juga punya kepekaan atau sensitivitas ya, ya peka terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan etika ya. Apakah sesuatu itu sesuai dengan etika keguruan atau tidak ya, itu harus peka dengan hal itu ya. Peka terhadap hal-hal yang dalam dirinya maupun di luar dirinya ya, apakah itu relevan sesuai dengan etika keguruan atau tidak ya. Kemudian juga equality, persamaan ya. Jadi posisi di dunia keguruan itu adalah setara ya. Meskipun jabatan pangkat berbeda ya, tapi dalam posisi sebagai guru ya itu setara ya. Equality. Kemudian juga equity, kepantasannya. Jadi kepantasan atau kelayakan sosok seorang guru itu seperti apa ya. Cara berpikir, bersikap, bertingkah laku seorang guru yang pantas itu seperti apa gitu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan etika keguruan ya. Nah, kemudian dunia keguruan itu punya kode etik ya. Ya nanti akan kita paparkan di belakang nanti ya tentang apa saja atau bagaimana kode etik guru ini. Tapi secara tujuan ya, mengapa dibuat kode etik guru ya? Ini punya tujuan ya. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi ya. Jadi agar profesi guru ini menjadi profesi yang bermartabat ya. Sehingga harus dikerangkai dengan sebuah etika ya. Nah, tanpa etika ya nanti profesi guru menjadi ya tidak bermartabat ya atau kurang bermartabat ya. Tidak ada nilai-nilai yang mendasari profesi guru ini. Kemudian memelihara dan menjaga kesejahteraan para anggota ya. Agar terjamin kesejahteraan para anggotanya ya. Nah, sehingga nanti dengan menjalankan etika guru ini nanti guru akan menjadi guru yang ya bekerja sesuai dengan profesinya ya.
dengan bekerja sesuai dengan profesinya yang sesuai syarat-syarat tadi ya, unsur-unsur tadi ya, maka dia berhak ya untuk mendapatkan jaminan kesejahteraannya. Kemudian juga meningkatkan pengabdian para anggota ya, sehingga dengan etika ini para guru akan menjadi semakin kuat ya dedikasinya ya, pengabdiannya itu semakin kuat gitu. Meningkatkan profesi, mutu kualitas ya profesi ya. Etika profesi guru akan semakin memperkuat profesi guru ini ya, kualitasnya ya. Kemudian meningkatkan mutu organisasi ya, organisasi keguruan ya. Ya, organisasi keguruan ini yang kemudian ya mengelola ya profesi keguruan ya, yang melakukan berbagai upaya agar profesi guru ini tetap bisa terjaga ya, bermartabat itu ya, melalui organisasi ya. Dengan adanya etika ini juga organisasi keguruan ya, ini juga akan semakin berkualitas. Nah, kode etik guru ini ada payung hukumnya ya, ada landasan hukumnya ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 ya, tentang pokok-pokok kepegawaian ya, pasal 28 ya. Ya, bahwa kode etik itu merupakan pedoman sikap, tingkah laku ya, di dalam dan di luar kedinasannya. Ini menjadi pedoman untuk bersikap dan berperilaku ya bagi para guru ya. Kode etik guru sebagai landasan moral ya dan pedoman tingkah laku ya, ini sebagai landasan moral dan tingkah laku ya. Semua tingkah laku guru ya itu merujuk pada kode etik guru. Nah, ini kode etik guru ya. Ini beberapa poin tentang kode etik guru yang ya ini penting ya. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik ya, untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Ya, ini tugas penting bagi seorang guru ya, adalah membimbing peserta didik ya. Peserta didik ini adalah individu yang belum dewasa ya. Nah, sementara guru adalah sosok yang sudah dewasa ya, sehingga guru tugas pentingnya adalah membimbing siswa ya, menuju kedewasaan. Ya, dewasa jasmani, dewasa rohani gitu ya. Psikis gitu ya. Itu tugas guru untuk membimbing, mengantarkan mereka ya untuk menuju manusia yang seutuhnya. Nah, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, jadi bekerja dengan kejujuran profesional sesuai dengan profesinya ya. Ya profesi guru ya. Kalau profesinya guru maka ya bekerjanya dengan kejujuran yang melekat pada profesinya itu ya. Kejujuran seorang guru itu bagaimana ya secara profesi ya. Nah, tentu dalam hal-hal pendidikan ya, dalam hal mendidik anak ya, ini penting ya, karena kejujuran profesional ini akan disaksikan oleh peserta didik ya, dan juga warga belajar yang lain ya. Ini guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. Ini penting ya, guru harus paham ya kondisi peserta didiknya ya. Nah, agar memahami peserta didik, maka guru harus sebanyak mungkin memperoleh informasi ya, sehingga tahu bagaimana kondisi masing-masing siswanya gitu ya. Ya mungkin dari orang tua ya, atau dari guru lain ya, dari teman sebayanya ya. Itu tugas guru mencari informasi ya. Sehingga guru yang ideal adalah mengetahui, memahami ya kondisi setiap siswanya. Itu sangat bagus ya. Itu sangat ideal kalau guru satu kelas misalnya dia mengajar dalam satu kelas ya, siswanya ada 40 ya, maka itu sangat bagus seandainya paham ya orang per orang siswanya itu ya. Kemudian menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar ini. Jadi menciptakan suasana sekolah yang kondusif gitu ya. Jangan sebaliknya ya, guru mau rusak suasana sekolah ya. Ya, suasana sekolah adalah suasana pendidikan ya. Kayak guru harus ikut mendukung ya terciptanya suasana pendidikan di sekolah terutama ya. Ya,
di luar sekolah juga penting ya untuk menciptakan suasana pendidikan ya, meskipun suasana berbeda tapi secara substansi suasana pendidikan ya di sekolah dan di luar sekolah ya tetap harus diciptakan oleh guru ini ya. Nah, mengapa penting suasana sekolah ini ya? Karena ya sekolah adalah suasana pendidikan. Kalau suasana pendidikan kondusif, maka itu akan menunjang ya keberhasilan pembelajaran. Kemudian guru memelihara hubungan dengan orang tua dan juga masyarakat ya ini ya. Ini juga penting ya karena guru hidupnya tidak hanya di lingkup sekolah ya, tapi juga di luar sekolah ya. Siswa juga begitu ya. Sehingga suasana di sekolah dan di luar sekolah ya, di rumah ya, di masyarakat ya. Nah, itu mestinya ada keterkaitan gitu ya. Bagaimana menciptakan suasana sekolah dan luar sekolah yang ya sama-sama mendukung kegiatan pendidikan ya bagi anak gitu ya. Sehingga jangan sampai guru di sekolah sudah menciptakan suasana pendidikan sebagai rupa ya yang mendukung pendidikan anak, tapi begitu keluar dari sekolahan suasana sudah berbeda ya, sudah jauh berbeda ya. Sehingga guru harus bisa menjalin hubungan interaksi ya dengan orang tua, dengan masyarakat, sehingga sama-sama ya, sama-sama berusaha untuk menciptakan suasana pendidikan ya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat ini. Guru selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya gitu ya, dan juga profesinya gitu ya. Nah, sehingga begitu sudah menjadi guru ya tidak berhenti untuk meningkatkan kualitas diri ya. Terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri ya baik secara formal maupun secara informal ya. Secara informal mungkin dengan mengikuti berbagai pelatihan pengembangan diri ya, atau bisa juga mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi bisa ya. Atau secara informal ya, secara pribadi dia berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya gitu. Guru memelihara hubungan dengan seprofesinya, ya ini juga hubungan dengan sesama guru juga perlu ya, dengan penuh keluargaan, keserakaman sosial ya, karena bagaimanapun di sekolah guru itu adalah teamwork ya, meskipun berbeda mata pelajaran, ya, berbeda tugas ya, tetap harus menjadi satu teamwork ya, karena siswa di sekolah itu tidak hanya memandang satu dua guru ya, tapi seluruh guru juga akan menjadi sorotan ya, menjadi sorotan oleh siswa gitu ya. Nah, sehingga ketika guru kompak ya semuanya ya, itu akan dipandang siswa sebagai wah ini guru-guru kita ini kompak semua ini gitu ya. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI ya, nih organisasi guru adalah PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia ya, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Jadi berusaha berkontribusi ya, untuk meningkatkan organisasi PGRI gitu ya. Ya biasanya setiap guru otomatis atau ya mestinya menjadi anggota ini, anggota PGRI gitu. Guru menjalankan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ya nih. Karena guru adalah perangkat negara ya di bidang pendidikan, maka ya harus merujuk ya pada kebijakan-kebijakan pemerintah ya, untuk kebijakan dari negara. Nah, secara berinci ya ini etika profesi guru itu bisa dipilah menjadi beberapa komponen ya. Yang pertama adalah etika guru terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian etika guru terhadap anak didik ya, siswa. Kemudian etika guru terhadap kerjaannya, profesinya. Dan etika guru terhadap tempat kerjanya ya. Ya, baik ya, kita telisik satu persatu ini. Yang pertama adalah etika guru terhadap peraturan perundang-undangan. Guru merupakan abdi negara dan aparatur negara dan abdi negara ya. Nah, sehingga ya apa yang dilakukan guru itu harus
relevan ya dengan kebijakan negara ya. Guru harus mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah ya dalam bidang pendidikan ya, dan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi rujukannya adalah kebijakan negara ya, peraturan pemerintah ya, harus merujuk ke sana ya. Kemudian etika guru terhadap peserta didik ya atau anak didik ya. Guru hendaknya menjadi contoh ya, menjadi role model ya, bisa menjadi contoh gitu ya, yang baik bagi anak didiknya ya. Ini ya, harus ya, guru ya, adalah sosok yang menjadi idola, menjadi teladan ya di sekolah ya. Nah, sehingga siswa punya sosok yang bisa menjadi panutan di sekolah gitu ya. Nah, dengan siswa memiliki panutan di sekolah ya, dia akan tidak mencari panutan di luar sekolah yang mungkin tidak cocok ya bagi perkembangan dirinya ya. Tidak perlu mencari di luar sekolah ya. Di sekolah sudah ada contoh-contoh baik ya dari para gurunya. Gitu. Dan guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Ya, ini dalam rangka membimbing anak didik harus bisa memberi perlakuan-perlakuan yang kemudian itu bisa menjadikan peserta didik memperoleh dampak-dampak positif ya dari gurunya ya. Dan jika siswa ada yang sekiranya melakukan hal yang menyimpang gitu ya misalnya atau tidak relevan dengan suasana pendidikan ya, guru harus bisa mengendalikan ya. Kendali ada pada guru ya, karena di sekolah ya tanggung jawab ada pada guru. Guru menghargai potensi. Setiap siswa punya potensi masing-masing ya, nah, itu harus dihargai oleh guru ya. Jangan sampai malah guru kemudian terkesan menjatuhkan ya atau meremehkan potensi siswa ya. Ini ya nanti bisa menurunkan mental siswa ya. Nah, misalnya dengan mengatakan siswa dengan hal-hal yang tidak baik ya, wah itu bisa menjadikan siswa merasa tidak dihargai gitu ya. Ya sekecil apapun potensi siswa, nah tetap dihargai gitu. Nah, sehingga guru ya dalam suasana pendidikan nah, biasanya kan ada dikenal itu ya, istilah pujian gitu ya, pujian ya, reward gitu ya, pujian reward ya kepada siswa ya. Siswa yang bisa menampilkan potensinya sekecil apapun, wah diberi reward ya, setidaknya pujian gitu ya. Oh, kamu hebat sekali, kamu pandai sekali, misalnya ya. Wah ini luar biasa gitu ya. Nah, kata-kata yang positif seperti itu sangat membekas ya di hati para siswa itu. Nah, sebaliknya kata-kata yang negatif juga akan sangat membekas pada diri siswa ya. Itu juga tentu akan menjadikan perkembangan siswa menjadi yang negatif ya. Kemudian etika guru terhadap profesi ya, terhadap pekerjaannya. Ini. Seorang guru yang profesional harus melayani masyarakat ya, bersifat melayani. Ya. Jadi pelayan masyarakat di bidang pendidikan gitu ya. Jadi guru pada dasarnya adalah seorang pelayan ya, karena dia adalah abdi ya, mengabdi ya, mengabdi kepada masyarakat ya, sesuai bidangnya. Kemudian memberikan layanan yang memuaskan, gitu ya. Layanan maksimal, optimal gitu ya, jangan setengah-tengah gitu ya. Jadi totalitas ya, layanan di bidang pendidikan yang totalitas gitu. Kemudian keinginan untuk selalu berkembang ya, sejalan dengan perkembangan teknologi ya ini. Sebisa mungkin ya guru terus mengupdate dirinya ya dengan penguasaan atau selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi ya. Nah, sehingga guru tidak gaptek gitu ya. Nah, ini. Siswanya sudah demikian canggih penguasaan ipteknya ya, sementara gurunya ketinggalan misalnya itu ya. Nah, ya kurang baik ya. Kemudian etika guru terhadap tempat kerjanya. Intinya adalah suasana tempat kerja yang baik. Jadi, guru mesti bisa menciptakan suasana tempat kerja yang baik ya. Berkontribusi dalam menciptakan suasana ya. Ya, bukan sebaliknya ya, malah menjadi misalnya menjadi troublemaker gitu ya. Menjadi pemicu masalah ya yang merusak suasana kerja ya. Nah, ini ya.
Ya, ini. Nah, kemudian tidak dapat dipungkiri bahwa ya selama menjalani profesi bisa jadi juga terjadi pelanggaran-pelanggaran ya terhadap kode etik guru ya, baik disengaja maupun tidak disengaja ya, karena namanya manusia ya. Bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik guru ya. Ada banyak penyebab ya pelanggaran terhadap kode etik guru ya. Yang pertama adalah idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta ya, yang terjadi di sekitar, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Kode etik itu kan sangat ideal ya, sesuatu yang sangat diharapkan terwujud ya secara ideal ya. Nah, tapi dalam kenyataannya belum tentu semuanya bisa tercapai ya, bisa terkondisikan sesuai dengan kode etik itu ya. Nah, ketika ada kesenjangan gap ya yang jauh antara sesuatu yang ideal ya yang diusung oleh kode etik ini dengan kenyataannya, wah itu ya, sebenarnya di situ juga sudah bisa menjadi peluang ya terjadinya pelanggaran-pelanggaran ya. Layanan terhadap masyarakat yang harusnya memuaskan ya secara totalitas ya, tapi mungkin kenyataannya guru belum bisa atau ya mengalami banyak kendala untuk memberikan layanan yang totalitas kepada masyarakat, nah, sehingga harapannya menjadi tidak tercapai ya. Nah, di situ juga memberi peluang-peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran etik ya. Ya, misalnya ada seorang tua, orang tua wali ya, wali murid ya, datang ke sekolahan ya, ingin berkonsultasi dengan guru, ya. Tapi ternyata gurunya tidak punya waktu ya karena tugas-tugasnya banyak sekali ya, sehingga hanya sedikit waktu yang didapatkan orang tua untuk berinteraksi dengan guru ya, sehingga tidak memberi layanan yang optimal ya. Wah, guru kesusu ya, tergesa-gesa, Pak, apunten ya, ini saya Pak mau ada kelas ya. Nah, ini kan berarti ya itu bisa terjadi peluang untuk tidak memberikan layanan yang maksimal itu ya. Nah, atau bahkan orang tua malah Pak, saya nggak ada waktu loh Pak, kapan-kapan saja ya misalnya. Ya, tidak bisa memberikan layanan ya. Wah ini ya, pelanggaran etika nih, harusnya diberi layanan yang maksimal malah ditolak ya, atau bahkan ya disuruh pulang gitu ya. Nah, kemudian memungkinkan para guru ya untuk berpaling kepada kenyataan ya dan mengabaikan idealisme ya. Ketika kondisi ideal yang diharapkan itu sulit dipenuhi ya, wah, malah justru meninggalkan ya, atau mengabaikan ya, menghindar gitu ya, lari dari kenyataan ini ya. Ini ya, bisa jadi ya bisa menimbulkan peluang-peluang pelanggaran etika ya. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi yang keras. Ya, ini. Sanksinya ya ini namanya etika ya. Nah, ya sanksinya sanksi administrasi ya, sanksi ya, peringatan lisan tertulis gitu ya, misalnya ya. Atau sanksi dipindah tugas ya, itu sanksi yang sifatnya ya bukan sanksi keras ya. Ya kadang-kadang ya, wah ya ini memberi peluang pelanggaran ya. Paling nanti ditegur lisan saja gitu ya. Enggak memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran etika ya. Ya, kemudian memberi peluang kepada profesional untuk berbuat menyimpang ya ini. Nah, kode etik punya ada peluangnya ya untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran ya, menyimpang ya. Ya, tentu ya tetap disanksi ya, tapi sanksinya memang ya bukan sanksi hukum ya, bukan sanksi keras ya, kecuali kalau tindakan itu sudah menyangkut pidana ya, tentu sanksinya sanksi pidana ya. Tapi kalau sanksinya melanggar etika ya itu tidak sampai hukuman yang keras begitu ya, bukan hukuman pidana. Nah ini ikrar guru ya,
Indonesia, Ikrar Guru Indonesia ini apa namanya, ya janji guru Indonesia ini. Kami Guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengemban dan pelaksana cita-cita proklamasi, bela pengamal Pancasila yang setia, ya, dan Undang-Undang 45 ini ya, keliru ketik ini. Kemudian bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersatu dalam wadah PGRI ya, membina persatuan, kesatuan bangsa dan watak kekeluargaan, menjunjung tinggi kode etik guru ya ini sebagai pedoman tingkah laku profesi ya dalam kemudian bangsa negara dan kemanusiaan. Nah ini organisasi profesi guru adalah Persatuan Guru Republik Indonesia ya, atau PGRI ya, yang didirikan di Surakarta ya pada tanggal 25 November 1945 ya. Nah ini bagaimana sejarah PGRI ya dan kiprah PGRI ini, ada mata kuliah khusus ya yang membahas ini ya, mata kuliah ke-PGRI-an. Ya baiklah, gitu masuk para mahasiswa gambaran tentang kode etik keguruan ya. Ya ini penting bagi kita, bagi Anda ya sebagai calon-calon guru ya untuk memahami ya kode etik guru ya, sehingga nanti ketika sudah terjun ke dunia keguruan sudah punya gambaran bagaimana sih seharusnya seorang guru ya, sebagai seorang guru yang profesional ya, yang segala pemikiran, sikap, dan tingkah lakunya selalu dipandu oleh kode etik ini. Ya baiklah, jika ada sesuatu yang perlu disampaikan ya atau pertanyaan, silakan bisa disampaikan di forum ini ya, atau bisa di forum di luar ini bisa ya, di lewat VA ya, atau lewat media lain ya, silakan ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.